Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dengan NIM 210330062 dari program studi pendidikan matematika. Baik, di sini saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi UAS kalkulus lanjutan. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang integral lipat 2 dan integral lipat 3. Nah, materi yang pertama itu tentang integral lipat 2. Di sini saya akan membahas yang pertama itu tentang definisi integral lipat 2, yang kedua menghitung integral lipat 2, yang ketiga sifat integral lipat 2, yang keempat integral lipat 2 atas daerah sembarang, dan integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, materi yang kedua itu integral lipat 3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian integral lipat 3, sifat-sifat integral lipat 3, dan integral lipat 3 koordinat kartesius. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang integral lipat 2. Nah, kita itu harus tahu dulu apa itu integral lipat. Nah, secara sederhana, integral lipat atau integral berulang atau integral ganda itu adalah integral untuk fungsi lebih dari 2 peubah. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yaitu definisi integral lipat 2. Yaitu misalkan Z sama dengan fx y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup, yaitu R pada himpunan ini. Nah, kita lihat pada gambar yang dimana Z-nya itu merupakan fungsi dari x, y dari 2 peubah. Nah, R ini itu merupakan suatu persegi panjang tertutup yang dimana kalau kita notasikan menggunakan notasi matematik bahwa R itu adalah himpunan dari X dan Y yang ini, yang dimana X itu lebih besar dari A kurang dari B. Nah, kita lihat di sini ada sumbu X. Nah, ini dia dari A sampai B, dan pada sumbu Y-nya itu dari C sampai D. Jadi, didefinisikan seperti ini. Jadi R-nya itu terdefinisi pada selang yang seperti ini. Nah, kemudian kita lihat yang pertama itu bentuk partisi di selang A dan B dan selang C dan D menjadi N bagian. Nah, N di sini kita akan membuat menjadi N bagian kecil-kecil. Kalau kita lihat di sini, N bagian partisi yang kecil itu yang ini berada di selang A sampai B untuk X-nya, dan untuk Y-nya itu berada pada C sampai D. Nah, kita lihat di sini partisi kecil ini kita ambil satu partisi kecil lalu kita tarik ke atas ke Z ya. Yang ini. Nah, kemudian yang kedua itu pilih X bar K dan Y bar K pada setiap subinterval pada selang XI dan XI kurang 1 dan selang YI dan YI kurang 1. Nah, yang ketiga itu bentuk jumlah Riemann. Yang ini, jadi ini nanti akan dibagi menjadi partisi yang sangat kecil-kecil, jadi dari 1 sampai N partisi. Nah, yang keempat itu jika N menuju tak hingga, sehingga kita bisa memperoleh limit Riemann yang ini. Nah, jika limit ada, maka Z sama dengan fx, y terintegralkan Riemann pada R. Nah, kita bisa dituliskan seperti ini. Nah, integral lipat 2 fx, y dA. Nah, dA ini itu sebenarnya berasal dari luasan. Nah,
A-nya itu luas, yang dimana DA-nya nanti bisa DA-nya ini nanti bisa diganti menjadi DY DX atau DX DY. Nah, lanjut definisi integral lipat 2. Misalkan f suatu fungsi dari peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. R-nya ini R yang tadi ya, yang dimana R-nya itu yang tadi itu adalah persegi panjang di sumbu X dan Y. Nah, jika limit yang tadi atau limit yang ini itu ada, kita katakan F dapat diintegralkan pada R. Nah, lebih lanjut kita bisa pahami dengan definisi yang ini, bahwa integral lipat 2 untuk daerahnya itu terdefinisi di R. Nah, yang disebut integral lipat 2F pada R diberikan oleh yang ini, atau bisa kita tulis juga seperti yang ini. Nah, oke, lanjut. Pembahasan yang kedua itu tentang menghitung integral lipat 2. Nah, jika fx, y besar sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu, nah yang pertama itu sejajar bidang X, O, Z. Nah, bisa dilihat pada gambar. Lalu di sini kita itu akan menghitung dengan metode irisan sejajar X, O, Z. Bisa kita lihat X-nya itu yang ini dan Z-nya itu yang ini. Jadi yang sejajar dengan yang ini itu adalah yang ini, yang pada gambar yang ini. Nah, atau bisa kita lihat lebih jelasnya itu di sini. Jadi yang ini itu adalah sejajar dengan X, O, Z. Nah, dan kita bisa cari luas bidang A. Yang ini adalah yang ini, AY sama dengan integral A sampai B fx, y dx. Nah, kita lanjut. Jadi kita sudah dapat tadi fx, y dA-nya itu untuk integral lipat 2-nya, dan kita ketahui tadi A-nya itu yang tadi ya. Jadi A-nya itu adalah yang ini, dan ketika kita buka kurungnya itu menjadi seperti yang ini. Maka integralnya tadi itu bentuknya seperti yang ini. Bahwa DA-nya yang ini tuh bisa kita ubah menjadi DX, DY, atau boleh juga DY, DX. Tergantung dari batas-batasnya. Nah, jadi tadi itu kita telah membahas tentang sejajar bidang X, O, Z. Nah, dan sekarang itu yang kedua, kita akan membahas tentang sejajar bidang Y, O, Z. Yang dimana bisa kita lihat pada gambar yang ini, kita mau mencari sejajar Y, O, Z. Nah, yang ini itu Y-nya dan yang ini itu Z-nya, maka dia sejajar dengan Y, O, Z. Yang ini itu sejajar dengan Y, O, Z, atau lebih jelasnya kita lihat gambar yang ini. Nah, sehingga kita bisa mencari bentuknya seperti ini. AX sama dengan integral A sampai B fx, y dx. Jadi sama saja dengan yang tadi. Yang sejajar bidang X, O, Z itu sama saja. Hanya yang membedakan itu yang tadi kan dx, dy, dan yang sekarang itu. Nah, selanjutnya, nah yang ini tuh sama saja dengan yang tadi, yaitu kalau yang tadi dia dx, yang membedakan itu hanya yang tadi kan dia dx, dy, dan sekarang itu dy, dx. Nah, untuk lebih jelasnya itu kita beralih ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu hitung integral lipat 2 berikut ini, itu x kuadrat ditambah 2y kuadrat dA, yang dimana R sama dengan himpunan yang ini, dimana x-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 6.
dan Y-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya itu bisa kita lihat pada gambar yang dimana X-nya itu dari 0 sampai 6 dan Y-nya itu dari 0 sampai 4. Sehingga kita bisa mencari integral lipat 2-nya. Kita gunakan yang ini, yaitu dx dy-nya. Kita selesaikan dulu yang ini. Sebenarnya bisa saja kita selesaikan dengan dy dx dulu. Tapi di sini kita selesaikan dulu dalam bentuk dy dx-nya. Nah, untuk dy dx-nya itu kita gunakan ini, jadi a-nya itu 0, yang ini a-nya, ini b-nya, ini c-nya, ini d-nya. Jadi a-nya 0 sampai b itu 6 dan c-nya itu 0 sampai d itu 4. Jadi integral lipat 2 dari x kuadrat ditambah 2y kuadrat dA sama dengan integral 0 sampai lipat 2 yang pertama itu 0 sampai 6 dan yang kedua 0 sampai 4 dari x kuadrat ditambah 2y kuadrat dy dx. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu yang ini, integral 0 sampai 4 dari x kuadrat ditambah 2y kuadrat dy dx. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. Kita cari integral 0 sampai 4 dari fungsi ini, yaitu kita hasilkan integral dari 0 sampai 4 itu x kuadrat ditambah 2y kuadrat, yaitu x kuadrat y ditambah dengan 2 per 3y pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Nah, kemudian selanjutnya itu kita substitusi batas bawah dan batas atasnya. Nah, yang pertama itu kita substitusi dulu batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya, sehingga menghasilkan 4x kuadrat. Kenapa di sini 4x kuadrat? Karena x kuadrat dikali 4 ditambah dengan 2 per 3 dikali 4 kuadrat, itu menghasilkan 4x kuadrat ditambah 128 per 3. Nah, dikurang dengan 0. Karena kita telah mendapatkan hasil dari integral 0 sampai 4, sekarang kita integralkan lagi dengan integral 0 sampai 6. Yang ini tuh kita integralkan, sehingga integral dari 4x kuadrat itu 4 per 3x pangkat 3 ditambah dengan 128 per 3x dengan batas bawah 0 dan batas atas 6. Sehingga sekarang kita substitusi lagi, batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya. Nah, 4 per 3 dikali dengan 6 berpangkat 3 ditambah 128 per 3 dikali 6, itu hasilnya 288 ditambah 256 sama dengan 544. Nah, selanjutnya kita mencari yang dx dy-nya lagi. Nah, integral lipat 2 dari x kuadrat ditambah 2y kuadrat dA sama dengan, kita gunakan yang ini, yaitu integral 0 sampai 4 dan integral 0 sampai 6 dari fungsi x kuadrat ditambah 2y kuadrat dx dy. Nah, yang pertama itu kita sama saja caranya dengan yang tadi. Yang pertama itu kita cari integral dari ini, integral dari 0 sampai 6 x kuadrat ditambah 2y kuadrat dx dy. Nah, integral dari yang ini itu sepertiga x kuadrat ditambah 2xy kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 6 dy. Nah, sekarang kita substitusikan lagi batas atas dikurang dengan batas bawahnya, sehingga menghasilkan 72 ditambah 12y kuadrat dy. Karena kita telah mendapatkan hasil dari integral 0 sampai 6 itu, sekarang kita integralkan lagi dengan 0 sampai 4, yang dimana kita mendapat hasil dari integralnya itu 72y ditambah 4y pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 4. Kita substitusikan lagi batas atas dikurang dengan batas bawahnya, sehingga menghasilkan 288 ditambah dengan 256 sama dengan 544. Nah, selanjutnya itu kita ke sifat-sifat integral lipat 2.
yang dimana misalkan fx, y dan gx, y terdefinisi di persegi panjang R. Nah, sifat yang pertama itu yang ini integral lipat 2 k dikali dengan fx, y dA sama dengan k-nya ini kita keluarkan menjadi k integral lipat 2 dari fungsi fx, y dA. Nah, yang kedua itu integral lipat 2 di sini tuh penjumlahan jadi fx, y ditambah gx, y dA itu sama dengan kita bisa jabarkan seperti ini. Nah, yang ketiga itu jika R sama dengan R1 ditambah R2 maka integral lipat 2 fx, y dA itu sama dengan bisa kita tuliskan dalam bentuk begini. Nah, yang keempat itu jika fx, y kecil sama dengan gx, y maka integral lipat 2 fx, y dA lebih kecil sama dengan integral lipat 2 gx, y dA. Nah, selanjutnya itu kita melangkah ke pembahasan yang keempat, yaitu integral lipat 2 atas daerah sembarang. Nah, didefinisikan gx, y yang ini seperti ini, maka integral lipat 2 fx, y dA itu sama dengan integral lipat 2 gx, y dA. Nah, di sini itu terdapat dua jenis daerah. Yang pertama itu daerah jenis 1 yaitu X atau X konstan, yang dimana D sama dengan himpunan dari X dan Y, yang dimana X-nya itu lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan Y-nya itu besar sama dengan PX dan kurang dari sama dengan QX. Nah, jenis yang kedua itu daerah jenis 2 itu Y konstan, yang dimana D sama dengan himpunan X dan Y, yang dimana X-nya itu besar sama dengan RY dan kecil sama dengan SY, dan Y-nya itu besar sama dengan C dan kurang dari sama dengan D. Oke. Pada jenis yang pertama itu, yang ini bisa kita lihat pada gambar yang ini, yang dimana X-nya itu dari A sampai B dan Y-nya itu dari PX sampai QX. Nah, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Nah, yang ini integral lipat 2 fx, y dA itu sama dengan integral A sampai B dan integral PX sampai QX dari fungsi fx, y dy dx. Nah, pada jenis yang kedua itu bisa kita lihat pada gambar yang ini, yang dimana x-nya itu berada pada R Y sampai SY dan Y-nya itu berada pada C sampai dengan D. Nah, integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut yang seperti ini. Integral lipat 2 fx, y dA itu sama dengan integral A sampai B dan integral RY sampai SY fungsi fx, y dx dy. Nah, kita beralih ke contoh soal. Contoh soalnya itu, hitung integral lipat 2 dari dy dikali dengan pangkat x dA, yang dimana R-nya itu dibatasi dengan x sama dengan y kuadrat, y sama dengan 1, dan sumbu y. Nah, jadi di sini itu dibatasi oleh 3 kurva, sehingga dapat kita definisikan seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ini. Nah, integral lipat 2 dari 2y dikali dengan x pangkat x dA sama dengan integral 0 sampai 1 dan integral 0 sampai y kuadrat dikali dengan dari fungsi 2y dikali berpangkat x dx dy
itu sama dengan kita cari dulu yang ini. Pertama itu kita cari integral dari ini. Integral dari ini yaitu 2y dikali e pangkat x dengan batas bawah 0 dan batas atas y kuadrat dy. Nah, kemudian kita substitusikan batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya, sehingga hasilnya itu 2y dikali dan e berpangkat y kuadrat itu dikurang 0 dy. Nah, kemudian karena kita telah mendapat hasil dari integral 0 sampai y kuadrat, sekarang kita integralkan lagi dengan integral 0 sampai 1, yaitu integral dari 0 sampai 1 dari fungsi 2y dikali e berpangkat y kuadrat dy, itu hasilnya e berpangkat y kuadrat dikurang y kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Nah, sekarang kita substitusikan batas atas dikurang dengan batas bawahnya, sehingga e berpangkat 1 kuadrat jadi e dikurang dengan 1 kuadrat yaitu 1, jadi e dikurang 1 dikurang 1 dikurang 0 sama dengan e dikurang 2. Nah, atau bisa kita dibalik urutan pengintegralannya, yaitu himpunan R, X dan Y, yang dimana X-nya berada pada X-nya besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan Y-nya itu besar sama dengan akar X dan kurang dari sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang ini, yang dimana integral lipat 2 dari 2y dikali e pangkat x dA itu sama dengan 0, integral 0 sampai 1 dan integral akar x sampai 1 dari fungsi 2y dikali e berpangkat x dy dx, sama dengan, kita cari dulu yang ini. Jadi langkah-langkahnya itu sama saja dengan soal-soal yang sebelumnya. Kita cari integral dari ini dulu. Jadi integral dari ini yaitu hasilnya e berpangkat x y kuadrat dengan batas bawah akar x dan batas atas 1 dx. Nah, karena sekarang kita substitusi batas bawah dan batas atasnya. Nah, batas atasnya itu 1 dan atas bawahnya itu akar x, sehingga menghasilkan e berpangkat x dikurang x dikali e berpangkat x dx. Nah, karena ini kita telah mendapat hasil dari integral yang ini, sehingga kita integralkan lagi dengan integral 0 sampai 1. Nah, integral 0 sampai 1 dari e pangkat x dikurang x dikali e berpangkat x dx itu hasilnya e berpangkat x dikurang x dikali e berpangkat x tambah dengan e berpangkat x dengan batas bawah 0 dan batas atas 1, sama dengan kita substitusi batas bawah dan batas atasnya. Nah, batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya, jadi e berpangkat 1 jadi e dikurang e ditambah e dikurang 1 dikurang 0 ditambah 1 dengan, sehingga menghasilkan e dikurang 2. Nah, selanjutnya itu kita melangkah ke integral lipat 2 kita ke pembahasan yang kelima, yaitu integral lipat 2 dalam koordinat polar. Nah, hitung integral lipat 2 dari e berpangkat x kuadrat ditambah y kuadrat dA dengan d sama dengan himpunan dari x dan y, x kuadrat ditambah y kuadrat kecil sama dengan 4. Dalam sistem koordinat kartesius, integral yang ini itu sulit untuk diselesaikan. Nah, sistem koordinat polarnya itu bisa kita lihat pada gambar. Hubungan kartesius dikurang polar, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r cos theta, sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, theta itu sama dengan tan berpangkat min 1 dikali y per x. X-nya itu merupakan sumbu polar, seperti pada gambar. Nah, selanjutnya transformasi kartesius ke polar. Misalkan z sama dengan fx, y terdefinisi pada persegi panjang polar D-nya itu yang ini, himpunan D-nya yang ini.
Bisa kita lihat pada gambar. Nah, pandang satu partisi persegi panjang polar theta A K, luas juring lingkaran dengan sudut pusat theta adalah 1/2 R kuadrat theta. Nah, sama dengan 1/2 dikali dengan yang ini, bisa dilihat di sini, yaitu 1/2 R K kuadrat di theta dikurang 1/2 dikali R K dikali 2 X kuadrat, dikali 2 berpangkat X sama dengan 1/2 dalam kurung R K kuadrat dikurang R K kurang 1. Rx kurang 1 kuadrat sama dengan 1/2 RK ditambah RK dikurang 1. Ini tuh kita jabarkan, berarti RK dikurang RK dikurang 1 sama dengan R. Hasil dari ini itu sama dengan R segitiga R dikali dengan segitiga theta. Jadi, jika panjang P, mutlak P mendekati menuju 0, maka dA sama dengan R dR d theta. Sehingga mutlak P atau panjang diagonal segitiga AK, sehingga dapat kita simpulkan integral lipat 2fx, y dA sama dengan integral lipat 2f dalam kurung R dikali cos theta dikali R sin theta dikali dengan R dR d theta. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu integral lipat 2 E berpangkat X kuadrat ditambah Y kuadrat dA dengan himpunan D-nya itu X dan Y berada pada X kuadrat ditambah Y kuadrat kecil sama dengan 4. Nah, jawabannya itu D adalah daerah di dalam lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jarinya itu 2. Nah, himpunan, sehingga kita dapat definisikan himpunan D itu sama dengan R dan theta, yang dimana R-nya besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2, dan theta-nya itu besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Sehingga integral lipat 2 dari E berpangkat X kuadrat ditambah Y kuadrat dA itu sama dengan integral 0 sampai 2pi dan integral 0 sampai 2 dari E berpangkat X kuadrat, dari R kuadrat R dR d theta sama dengan, kita cari dulu integral dari ini, sehingga hasilnya itu 1/2 E berpangkat R kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 d theta sama dengan, karena kita telah mendapatkan hasil dari integral 0 sampai 2, sekarang kita integralkan lagi dengan integral 0 sampai 2pi. Nah, hasilnya itu 1/2 E berpangkat 4 dikurang dengan 1/2 berpangkat 2 dikurang dengan 1/2. Nah, d theta sama dengan pi. Jadi hasil dari ini itu adalah sama dengan pi dikali dengan E berpangkat 4 dikurang 1. Bisa dilihat pada gambar yang di sini. Nah, baik, kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu integral lipat 3. Nah, pengertian dari integral lipat 3 itu merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya kemudian diintegralkan dan kemudian diintegralkan lagi. Nah, yang ini itu merupakan notasi untuk integral lipat 3 tak tentu. Nah, kemudian yang ini itu notasi untuk integral lipat 3 tertentu karena memiliki batas atas dan batas bawah. Kita melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu sifat-sifat integral lipat 3. Nah, sifat yang pertama itu integral lipat 3 C fx, y, z dv sama dengan C-nya kita kasih keluarkan jadi C integral lipat 3 fx, y, z dv
dan C-nya itu merupakan suatu konstan. Yang kedua, integral lipat 3 dengan fx, y, z ditambah dengan gx, y, z dv. Nah, karena ini penjumlahan juga bisa kita jabarkan dalam bentuk seperti ini, yaitu integral lipat 3 fx, y, z dv ditambah dengan integral lipat 3 gx, y, z dv. Nah, kemudian yang ketiga itu integral lipat 3 dari fx, y, z dikurang dengan gx, y, z dv itu sama saja dengan yang penjumlahan tadi. Kita bisa jabarkan dalam bentuk seperti ini. Sama dengan integral lipat 3 fx, y, z dv dikurang dengan integral lipat 3 gx, y, z dv. Nah, yang keempat itu, jika daerah G merupakan gabungan dari beberapa daerah, yaitu G sama dengan G1, gabung G2, gabung G3 sampai dengan Gn, maka integral lipat 3 fx, y, z dv itu sama dengan integral lipat 3 yang G1-nya lagi fx, y, z dv ditambah dengan integral lipat 3 G2-nya dari gx, y, z dv ditambah sampai dengan integral lipat 3 gn dari gx, y, z dv. Baik, kita melangkah ke pembahasan yang ketiga, yaitu integral lipat 3 koordinat kartesius. Nah, jika fx, y, z kontinu pada bangun pejal B dengan B-nya itu himpunan dari B-nya itu yang ini, x, y, z, di mana x-nya itu besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dan y-nya itu besar sama dengan ax dan kurang dari sama dengan, ini alfa, dan kurang dari sama dengan beta x. Nah, kemudian yang z-nya itu yang ini. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa integral lipat 3 fx, y, z dv sama dengan integral a sampai b dan integral alpha x sampai dengan beta x, dan yang integral yang ini itu dari fungsi, dan integral yang ketiga ini dari fungsi fx, y, z dx, dy, dx. Bisa dilihat pada gambar yang ini. Nah, kemudian kita beralih ke contoh soal. Contoh soalnya itu yang pertama, tentukan integral lipat 3 dari x kuadrat yz dv dengan himpunan b-nya itu x, y, z, yang dimana x-nya itu x-nya itu besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan y-nya itu besar sama dengan x kuadrat dan kurang dari sama dengan 2x. Nah, kemudian z-nya itu besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan x, y. Nah, untuk menyelesaikannya ini, jadi integral lipat 3 dari x kuadrat yz dv itu sama dengan integral yang pertama itu 0 sampai 1, kemudian yang integral yang kedua itu x kuadrat sampai 2x, dan integral yang ketiga itu 0 sampai xy. Dari x kuadrat yz dz, dy, dx sama dengan integral 0 jadi kita selesaikan dulu yang ini, itu integral 0 sampai xy-nya dari x kuadrat yz, sehingga dihasilkan itu 1/2 x kuadrat yz berpangkat 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas xy, dy, dx. Nah, karena kita telah mendapat hasilnya, maka kita substitusi lagi batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya. Sehingga hasil dari substitusinya itu
1/2 X pangkat 4 Y pangkat 3 DY dx. Nah, karena kita telah menemukan nilai hasil dari integral 0 sampai XY, sehingga kita integralkan lagi, yaitu dengan integral yang ini, X kuadrat sampai dengan 2X. Dari 1/2 X pangkat 4 Y pangkat 3 DY dx. Nah, hasil dari integralnya yang ini itu adalah 1/8 X pangkat 4 Y pangkat 4 dengan batas bawah X kuadrat dan batas atas 2X dx. Nah, sekarang itu kita substitusi lagi batas atasnya dan dikurang dengan batas bawahnya. Nah, sehingga hasil dari ini itu adalah 1/8 X pangkat 4. Hasilnya itu yang ini. Nah, karena hasilnya sudah kita dapat, maka kita integralkan lagi, yaitu dengan integral 0 sampai 1. Nah, di sini ada 1/8-1/8-nya ini kita keluarkan di sini jadi 1/8 integral 0 sampai 1 X pangkat 4 dikali dengan 16 X pangkat 4 dikurang dengan X pangkat 8 dx. Nah, kemudian X pangkat 4-nya ini kita kali masuk sehingga menghasilkan 16 X pangkat 4 dikurang X berpangkat 12 dx. Nah, kemudian kita integralkan yang ini lagi. Integral 0 sampai 1 dari 16 X pangkat 8 dikurang dengan X pangkat 12 dx. Nah, hasil dari integralnya ini yaitu 16/9 X pangkat 9 dikurang dengan 1/13 X berpangkat 13 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Kemudian kita substitusi lagi batas bawah dikurang dengan batas atas dikurang dengan batas bawahnya. Sehingga hasil dari substitusinya itu 16/9 dikurang 1/13. Nah, kemudian hasil dari yang integralnya itu kita kali dengan 1/8. Karena di sini tadi ada 1/8, jadi kita kalikan 1/8 sehingga hasil dari ini itu adalah 119 dibagi per 936. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.